atasnya disesuaikan. Bagi saya ini nyaman. Ini ada istirahat tangan di sini, bisa di sini juga, tapi lebih aman, lebih nyaman di sini. Jadi usahakan senyaman mungkin tempat duduk teman-teman. Termasuk setir. Kalau mobil kalian dilengkapi dengan tilt steering yang bisa disetting naik turunnya, silakan dipaske. Ini sudah saya paskan dengan settingan saya. Yang penting pandangan depan ini bisa leluasa, baik lihat bawahnya maupun atasnya. Saya pikir itu teman-teman, intinya adalah istirahat, kemudian mendeteksi capek. Ini kemarin masuk pertanyaan itu, Mas Wahid, kalau ngantuk gimana triknya? Triknya cuma satu, sen kiri, tidur, sudah itu toh. Tidak ada trik lain. Karena ngantuk itu sudah tidak dipaksakan. Jadi capek itu ada dua, capek otak sama capek fisik. Teman-teman pernah merasakan enggak? Ini kita bicara capek otak ya. Capek otak, mata kita melek, tapi pikiran kita kosong. Refleks juga berkurang, kagetan. Itu ciri-ciri capek otak. Jika seperti itu, mungkin tidak tidur tidak masalah, turun saja, turun, gerak stretching. Kemudian kalau saya ini kalau nyetir jauh begitu sampai luar provinsi, saya membungkuk seperti gerakan rukuk tapi agak ke bawah lagi. Itu akan mengalirkan darah ke otak kita sehingga otak kita nanti istilahnya bernafas lagi karena ada oksigen yang masuk. Jadi itu karena teman-teman sudah lelah otaknya, bosan, lelah, perlu stretching, perlu makan, minum kalau perlu. Dan yang paling penting tadi seperti gerakan rukuk tapi ke bawah lagi. Begini, kepalanya di bawah, tetap berdiri tapi kepalanya di bawah. Itu akan masih ada solusi untuk yang capek otak. Tapi kalau sudah capek fisik itu ditandai dengan tubuh kita sudah benar-benar lemas. Yang paling parah adalah ngantuk sudah. Itu tidak ada cara lain selain mencari tempat aman, kemudian sen kiri, lalu kunci pintu, AC biarkan tetap nyala kalau perlu. Kalau enggak, buka sedikit jendelanya, teman-teman bisa tidur sebentar. Karena pengalaman begini, kalau capek fisik ya, ini pernah ada cerita. Intinya saja ya, jadi walaupun sudah istirahat sebentar, mau jalan lagi, kalau masih capek, ujung-ujungnya tetap ngantuk lagi. Dan pernah ada laka yang terjadi di travel saya. Jadi saya tidak ingin itu terjadi. Kalau mau istirahat, tidur. Sudah tidur sepuasnya, karena lebih penting keselamatan daripada waktu. Sudah itu toh. Tolong, jadi kalau ngantuk jangan dipaksakan. Minuman berenergi misalnya, saya rasa itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi teman-teman yang nanti profesinya driver, hidup berulang seperti itu terus. Waduh, itu kasihan tubuhnya, kasihan otaknya. Itu kan hanya manipulasi otak supaya tidak ngantuk, tapi tubuh tetap butuh istirahat. Jadi, dan itu nanti dimin teman-teman. Jadi tenaga kita itu nanti setelah selesai perjalanan itu capeknya baru kerasa, dan itu double capeknya. Jadi mending tidak bisa minuman berenergi, bubuk. Kalau capek tidur itu akan lebih cepat kok. Jadi benar-benar langsung gitu hilang sudah. Ya bubuk toh. Tidur. Itu tadi pikiran, doa, persiapan, istirahat beberapa waktu perjalanan sudah harus istirahat. Kemudian posisi tempat duduk, deteksi kecapean diri. Jadi harus sadar bahwa kita sudah capek dan harus istirahat. Apalagi kalau jalannya seperti ini, macet, hujan, ini akan menguras tenaga sekali. Tapi kalau fun kita jalannya, insya Allah tidak begitu capek. Sepertinya itu teman-teman yang bisa saya share tentang mengemudi di jarak jauh. Memang hanya beberapa bukan bersifat teknis ya, seperti doa, kemudian stres itu kan tidak teknis. Karena kalau teknis, orang sudah bisa mengemudi, itu sudah aman, sudah bisa lah intinya. Saya tidak lagi, kalau untuk perjalanan jauh saya tidak lagi membahas teknis, saya lebih membahas ke psikolog drivernya ya. Karena keselamatan itu
tidak hanya tergantung oleh teknis, tapi kebanyakan tergantung oleh psikologi pengemudinya. Marah itu bahaya sekali. Jadi marah, emosi, kalau bisa jangan sampai. Karena kalau kita marah, kejadian bertengkar pun kita menang dalam pertengkaran, kita tetap dianggap kalah, karena kita juga rugi kan kalau bertengkar. Jadi ini sharing juga. Saya pernah waktu bawa travel malam-malam, ada buka tutup jalan jam 1 apa ya, sudah tidak ada yang jaga, kebetulan itu panjang dan tidak ada yang jaga, jadi saya hanya masuk begitu, sana juga masuk, ternyata bentrok tengah. Yang tidak terima itu yang belakang, ngajak berantem, ngajak turun. Lah saya posisinya nanjak, handrem travelnya tidak bisa, kalau tidak bisa kenceng, kalau saya turun tidak nginjak rem, mobil gelontor ke belakang. Sudah, saya cuma minta maaf, dia masih tidak terima, padahal dia yang di belakang loh, bisa marah begitu. Itu kalau saya ladeni kan saya tetap kalah, saya tetap rugi, bisa bonyok saya. Jadi ngalah sajalah, ngalah lebih baik. Itu teman-teman, insya Allah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman punya tips lain, silakan share di komentar. Saya akan overtaking di tempat yang susah. Dari sana ada, saya minta jalan. Kalau konvoy begini dari sana ada, kita harus agak ke kanan supaya yang sana tahu. Ucapkan terima kasih dengan lampu atau dada begini, karena sudah mau berhenti demi kita. Saya akan overtaking lagi. Saya sudah berhasil melewati kemacetan yang diakibatkan oleh truk. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye bye, terima kasih. Teman-teman, kita sekarang istirahat karena sudah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam lebih lah, 2 jam 45 menit. Ini paling 1,5 jam lagi kita akan sampai insya Allah di tujuan. Istirahat, makan, pulihkan tenaga. Sudah, itu kenapa saya tidak bahas teknis, karena kalau dalam kota itu bisa, luar kota itu malah justru lebih mudah teman-teman. Karena kemacetan luar kota itu agak berkurang, rata-rata kecepatannya mereka tinggi-tinggi, kesulitannya. Yang susah kan kalau macet di kota, tanjakan, rem kopling seperti itu terus. Kalau luar kota kan banyak lancarnya insya Allah. Kalau paling macet pun tidak macet yang maju berhenti enggak, cuma agak lancar gitu macetnya, tidak seperti di kota. Jadi teman-teman jangan khawatirkan urusan skill atau teknis mengemudi kalian kalau mau keluar kota, karena menurut saya perjalanan luar kota itu lebih mudah. Jadi sekali lagi saya berdoa semoga teman-teman, makasih, semoga teman-teman lancar ketika menjalani perjalanan jauh untuk pertama kalinya. Menurut pengalaman saya, kalau sudah pernah sekali keluar kota begitu, pulang perjalanan balik itu rasanya kita sudah bisa begitu, rasanya pede begitu. Itu menurut pengalaman saya. Jadi ketika sudah menaklukkan perjalanan panjang pertama kali, rasanya kita sudah bisa. Sepertinya itu, lanjut lagi ke apa nanti di jalan kalau ada yang ingin saya sampaikan. Oke teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu ciri-ciri otak kita capek adalah sudah tidak kreatif lagi. Jadi yang semula kita bisa menciptakan jalan celah untuk overtaking, untuk ngeblong begitu istilahnya, sekarang saya ini hanya nempel di belakang mobil lain begitu. Jadi saya sudah tidak mampu, otak saya sudah tidak mampu lagi berpikir gimana caranya ini bisa mendahului begitu. Ini salah satu ciri-ciri otak capek, tapi belum fisik. Jadi hanya otak yang capek, sudah tidak kreatif, sudah banyak melamun begitu. Karena ini sudah hampir sampai, kurang lebih 30 menit lagi. Saya biasanya sampai 30 menit lagi.
Jadi kita paksakan jalan saja saat ini, tidak usah istirahat lagi gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, salah satu ciri-ciri otak capek adalah tidak kreatif dalam melakukan overtaking. Jadi saya udah banyak didahului orang ini, nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan.